Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-15. 2 Korintus 9 ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Sekali lagi, syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Di akhir minggu ini kita berbicara tentang bagaimana salib mengubah hidup kita. Dan pagi ini kita belajar bahwa salib itu membentuk hati yang bersyukur. Salib membentuk hati yang bersyukur. Saudara, kalau kita membaca bagian ini sebenarnya merupakan satu seruan yang sangat kuat. Syukur kepada Allah. Mengapa? Karena ada karunia yang tidak terkatakan. Jadi ketika firman Tuhan berbicara syukur kepada Allah, ada alasan yang di dalamnya yang sangat besar, yaitu karunia yang tidak terkatakan. Sebuah anugerah yang begitu besar sehingga kata-kata manusia tidak cukup untuk menjelaskannya. Karena itu adalah Yesus yang diserahkan di kayu salib. Jadi karunia yang besar itu apa? Karunia yang besar itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus yang mana? Yang mati di atas kayu salib. Jadi saudara, peristiwa salib bukan hanya peristiwa penderitaan Kristus, tetapi peristiwa salib juga pernyataan, pernyataan kasih Allah yang paling dalam. Saudara, di mana kita melihat orang yang dengan sukarela memilih untuk mengorbankan dirinya bagi kita? Bahkan orang-orang yang mungkin mengatakan mengasihi kita pun enggan berkorban yang sedemikian. Sudah itu sebabnya salib itu bukan sekedar peristiwa penderitaan Yesus. Itulah ungkapan penyataan kasih Allah yang paling dalam. Maka ketika orang berkata sejauh mana, sedalam mana kasih Allah, sedalam mana, selebar mana, setinggi mana kasih Allah, ketika kita rentangkan tangan kita, mau mengatakan seperti apa? Seperti Yesus di atas kayu salib. Saudara, ketika kita berbicara di sini, kita melihat bagaimana satu paradok. Di satu sisi manusia berdosa menerima hidup, sementara di sisi lain anak Allah yang tidak berdosa menyerahkan nyawanya. Saudara, kita yang bersalah dibenarkan, sementara dia yang tidak bersalah dihukum, menanggung hukuman. Saudara, inilah sebabnya kita bisa belajar bagaimana kita berterima kasih kepada Allah. Tetapi syukur kepada Allah, kata ini menggambarkan hati yang dipenuhi kekaguman akan anugerah Tuhan Allah. Saudara, ketika kita berbicara kasih dalam konteks ini, kita berbicara tentang kasih, kita bisa melihat bagaimana kasih Allah itu, kasih karunia Allah itu dipersandingkan dengan karunia pengudusan. Semua itu berpuncak pada salib Kristus. Tanpa salib tidak ada pengampunan. Tanpa salib tidak ada hidup baru. Tanpa salib
tidak ada harapan dan keselamatan. Saudara, ketika seseorang benar-benar memandang salib, ia menyadari satu hal, hidupnya adalah anugerah dari awal sampai akhir. Saudara, ketika kita memandang salib, kita menyadari ternyata kehidupan saya ini, saya hidup oleh karena ada yang rela mati untuk saya. Saudara, itu kondisinya. Kesadaran inilah yang melahirkan hati yang bersyukur. Sudah selalu ada alasan untuk bersyukur, terutama menyangkut karunia hidup yang Tuhan berikan pada kita. Bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Kita ketika lihat, kita berbicara, ketika kita mengalami sesuatu yang mungkin yang sulit, dan ini menjadi satu khas saat ini, bagaimana manusia sering kehilangan rasa syukurnya. Kita mudah sekali mengeluh ketika doa terasa lambat dijawab. Ketika keadaan tidak sesuai dengan harapan, ketika kehidupan kita semakin berat, kita sering menilai kebaikan Tuhan dari situasi, bukan dari salib. Sudah mulai pagi hari ini coba nilai kebaikan Tuhan itu dari salib. Salib mengoreksi cara pandang kita. Di salib kita belajar bahwa Allah sangat memberikan yang terbesar. Jika yang terbesar sudah diberikan, maka setiap berkat lain, sekecil apapun, adalah tambahan kasih karunia. Saudara, orang yang memahami salib tidak lagi hidup dengan mentalitas kekurangan. Ia hidup dengan kesadaran bahwa ia telah menerima kasih yang tak terukur. Dari kesadaran inilah lahir kehidupan yang penuh syukur di hadapan Tuhan, penyembahan dan ketaatan. Hati yang bersyukur bukan hanya terlihat dari kata-katanya, tetapi dari cara seseorang menjalani hidup. Bersyukur dalam kelimpahan, bersyukur dalam kekurangan, bersyukur bahkan ketika jalan hidup tidak mudah. Kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang telah berbuat kasih yang besar kepada kita, Dia juga yang akan senantiasa memelihara hidup kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku.
Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar Tuhan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk karunia-Mu yang tak terkatakan itu, yaitu keselamatan melalui salib-Mu. Ampuni kami ketika hati kami mudah mengeluh dan lupa bahwa Engkau telah memberikan yang terbesar bagi kami. Tolong kami memandang hidup melalui terang salib, sehingga hati kami dipenuhi rasa syukur setiap hari. Bentuklah kami menjadi orang-orang yang hidup dalam anugerah dan memuliakan nama-Mu melalui hidup yang penuh syukur.